Pada 2022, Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dikukuhkan sebagai anggota Pemuda Pancasila. Pengajuan diri Anies Baswedan sebagai anggota Pemuda Pancasila ini memunculkan banyak spekulasi. Salah satunya adalah strategi menggait suara dari kalangan pemuda Pancasila yang dikenal sangat loyal. Hal ini terbukti 2 tahun setelahnya, pemuda Pancasila secara tegas menyatakan dukungan kepada pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Tak sampai di situ, sang ketua umum, Yapto Suryo Sumarno, juga masuk dalam jajaran tim pemenangan Anies Muhaimin sebagai wakil ketua Dewan Penasehat. Selain Yapto, ada nama wakil ketua umum Pemuda Pancasila, Ahmad Ali, yang didaulat sebagai pelatih kepala timnas Amin. Ahmad Ali merupakan politisi sekaligus wakil ketua umum Partai Nasdem. Meski gagal dalam kontestasi Pilpres, Anies Baswedan menyatakan siap untuk kembali berlaga di arena pemilu. Kali ini, Anies kembali mencoba peruntungan di Pilkada DKI Jakarta yang sebentar lagi akan dimulai. Anies kemudian berkunjung ke markas Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta untuk bersilaturahmi dan memohon dukungan. Kunjungan ini kemudian menghasilkan satu kesepakatan bulat, Pemuda Pancasila secara resmi mendukung dan siap memenangkan Anies Baswedan. Nanti akan ada arahan kepada seluruh anggota PP, terutama di DKI Jakarta, untuk memilih Pak Anies? Sudah pasti, karena Pak Anies ini kan kader. Jadi kalau memang kita ini kan selalu mengutamakan kader. Jika ada kader Pemuda Pancasila yang maju, maka wajib hukumnya untuk didukung. Dukungan jaringan Pemuda Pancasila dalam Pilpres dan Pilkada menjadi bukti ormas ini memegang peranan yang signifikan dalam perpolitikan Indonesia. Mungkin dukungan Pemuda Pancasila untuk Anies belum membuahkan hasil yang maksimal. Namun, beda cerita dengan apa yang terjadi dengan Jokowi. Kedekatan Yapto dan Jokowi sudah terjadi lama sejak di Solo. Yapto adalah bangsawan Solo bergelar Kanjeng Pangeran Haryo, sementara Jokowi pernah menjabat wali kota Solo selama 7 tahun. Jokowi mengisahkan bahwa dirinya dan Yapto sering berkunjung satu sama lain saat masih di Solo. Kedekatan keduanya ini membuat suara pemuda Pancasila dengan mudah berada di genggaman Jokowi. Pada 2019, Yapto bersama relawan pemuda Pancasila mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi Maruf Amin di Istora Senayan. Selain dukungan dalam Pilpres, Jokowi Maruf Amin juga didapuk sebagai anggota kehormatan pemuda Pancasila pada 2019. Masuknya 2 tokoh pemimpin negara ke dalam keluarga besar pemuda Pancasila semakin menegaskan betapa dominannya organisasi ini. Bagi pemuda Pancasila, Jokowi bukan hanya dipandang sebagai presiden, namun juga sebagai patron yang pantang untuk disentuh. Bambang Susatyo, Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, bahkan pernah mengatakan bahwa anggota organisasinya tak segan menjadi preman bila ada yang mengusik Jokowi. Karena memang Pemuda Pancasila sebagai taman safari, Pak, atau kebun binatang. Pemuda Pancasila ini isinya dari semut sampai gajah yang bisa menggigit dan bisa menjaga melindungi kita. Dari kutu sampai gajah, bayangkan saja Pak, semua ada di sini. Dari orang kaya sampai orang yang paling miskin, atau dari gembel sampai pejabat, sampai ketua MPR, sampai ketua DPD, sampai beberapa menteri. Itu isinya pemuda Pancasila. Makanya kita menyebut pemuda Pancasila ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Bukan sebuah rahasia apabila pemuda Pancasila memiliki jaringan yang kuat di eksekutif maupun legislatif. Para pimpinan pemuda Pancasila sukses menduduki jabatan penting di partai politik, wakil gubernur, menteri, hingga ketua MPR. Bambang Susatyo alias Bamsud misalnya, sang wakil ketua umum pemuda Pancasila sekaligus politisi Partai Golkar ini kini menjabat sebagai ketua MPR RI. Ini bukan lagi organisasi preman biasa. Kami tidak lagi menggunakan otot, golok, tato, atau memelihara kumis tebal. Kami sekarang lebih mengedepankan memakai otak, pikiran, pengetahuan dan kecerdikan dalam menguasai wilayah. Kader pemuda Pancasila tersebar di semua partai politik. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bamsud tak hanya berormas dan berpolitik, tapi juga pemain lama di industri tambang. Bamsud berkongsi dengan Haji Isam membangun bisnis kayu dan tambang lewat perusahaan PT Kodeko Timber. Sayangnya, nama perusahaan ini tercoreng akibat beberapa kasus, seperti perampasan lahan masyarakat adat Dayak di Meratus, kriminalisasi wartawan, hingga konflik perebutan lahan dengan pengusaha lain. Selanjutnya, ada Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Selain aktif di politik dan ormas, Ahmad Ali juga mengeruk nikel melalui beberapa perusahaan. Ahmad Ali pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT OTA Abadi
yang memiliki konsesi tambang nikel seluas 3.300 hektar di Morowali, Sulawesi Tengah. Pada 2021, PT OTE Abadi diberitakan atas dugaan aktivitas penambangan yang melanggar aturan namun tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Ada juga PT Geraha Mining Utama yang mengantongi izin pertambangan nikel dengan konsesi seluas 1.700 hektar di Morowali. Kedua anak Ahmad Ali menjabat sebagai komisaris dan direktur di perusahaan ini. PT Geraha Mining Utama pernah dituding memiliki cap palsu dalam dokumen izin yang terbit pada 2008. Selanjutnya, ada nama Osman Sabtaodang, anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Selain dikenal lewat politik, Osman Sabtaodang juga mengendalikan jejaring bisnisnya melalui Oso Group. Oso Group diketahui memiliki beberapa tambang batu bara, seperti PT Total Orbit Prestasi yang memiliki konsesi seluas 64.700 hektar di Kalimantan Timur dan 649 hektar di Kalimantan Selatan, serta PT Energi Persada Nusantara yang menambang batu bara di konsesi seluas 4.900 hektar di Berau, Kalimantan Timur. Selain itu, Oso Group juga mengolah tambang boksit di Kalimantan Barat melalui PT Mangan Kupang Industri dan tambang granit di Pulau Karimun melalui PT Karimun Granit. Selain nama-nama itu, ada pula nama Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI yang pernah tercatat sebagai anggota Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur. Agung Laksono, politisi senior Partai Golkar dan anggota Majelis Pimpinan Organisasi Pemuda Pancasila yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Serta Arif Rahman, Sekjen Pemuda Pancasila yang ditunjuk sebagai anggota staf khusus Wakil Presiden. Di bawah pemerintahan Jokowi, jaringan ini makin menguat karena beberapa elit pemuda Pancasila dipercaya memangku jabatan menteri. Pertama, ada Cahyo Kumolo, anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila sekaligus politisi senior PDIP yang pernah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pan-RB. Selanjutnya, ada nama Zainuddin Amali, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila sekaligus politisi Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai Menpora. Pada 2023, Zainuddin Amali mengundurkan diri dari jabatannya dan terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Selain itu, dirinya juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri. Selanjutnya, ada nama Riamizat Triakudu yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pertama Jokowi. Riamizat adalah Ketua Dewan Kehormatan Pemuda Pancasila. Kuatnya jaringan pemuda Pancasila tak bisa dilepaskan dari para pimpinan dan anggotanya yang sukses menapaki karir sebagai tokoh politik dan pengusaha kelas kakap. Hal ini memungkinkan pemuda Pancasila terus eksis tanpa hambatan sama sekali. Tak hanya berkiprah di tingkat pusat dan nasional, tokoh-tokoh pemuda Pancasila juga menancapkan pengaruh politiknya di pemerintahan daerah.